Rumah tangga di ujung waktu. Saat nafkah menjadi jurang pemisah. Tokoh, Arman Laila, kota kecil di Jawa Tengah. Arman tak lagi seperti dulu, buruh yang pulang dengan tangan berdebu dan senyum lebar. Kini, ia pemilik usaha distribusi bahan bangunan yang sedang naik daun. Gudangnya bertambah. Pelanggannya dari kota hingga lintas provinsi. Namun, waktunya untuk Laila, istri yang menemaninya dari nol, berkurang drastis. Laila mengerti. Tapi juga lelah. Dulu, rumah mereka penuh cerita. Sekarang, hanya suara klakson truk, dering telepon, dan pintu kamar yang sering dikunci dari dalam. Laila sering terjaga tengah malam, menatap bingkai foto pernikahan mereka. Kadang menitikkan air mata tanpa suara. Dan Arman? Ia berpikir, semua akan baik-baik saja. Jika cukup uang ditabung, cukup rumah dibeli, cukup mobil diganti. Suatu sore, Laila tidak ada di rumah. Hanya selembar catatan tertinggal, "Aku butuh kamu." Bukan hanya uangmu. Aku butuh pelukmu saat aku ragu, bukan hanya jawaban cepat dari ruang kerjamu. Aku butuh kamu di sini, bukan sekadar sisa waktumu. Maaf, aku pulang ke rumah ibu untuk sementara. Aku harus mengingat lagi siapa aku, sebelum aku hilang sepenuhnya menjadi istrimu yang kesepian. Arman terdiam. Pertama kalinya dalam beberapa bulan, rumah terasa benar-benar sunyi. Ia duduk di ruang tamu, menatap meja makan yang tetap terhidang tapi tak disentuh. Ia mencoba menelepon. Tak diangkat. Ia mencoba bekerja. Tak bisa fokus. Lalu seminggu berlalu. Ia datang ke rumah ibu mertuanya, tapi Laila menolak bertemu. Pesan Arman dibaca, tapi tak pernah dibalas. Ia mulai menulis surat. 1, 2, 3, tak pernah ada balasan. Hingga suatu malam, Arman mengalami kecelakaan kecil. Mobilnya terserempet saat ia menyetir dengan mata sembab. Tidak parah. Tapi cukup untuk membuatnya terduduk di pinggir jalan dan menangis. Malam itu, ia mengirim satu suara pesan. "Maaf. Aku pikir aku bisa membuatmu bahagia dengan banyak memberi. Ternyata aku lupa, kau hanya butuh aku. Aku salah paham tentang arti menjadi suami. Aku salah sangka tentang arti rumah." Tak lama kemudian, Laila datang ke rumah. Diam. Hanya meletakkan sebuah panci sup hangat. Lalu pergi, namun itu cukup. Itu harapan. Keesokan harinya, Arman memutuskan mengubah segalanya. Arman duduk sendirian di ruang tamu rumah yang terasa begitu luas, padahal tak ada yang berubah dari ukuran bangunan itu. Tapi sejak Laila pergi, semuanya jadi terasa kosong. Sudah 2 minggu ia mencoba memperbaiki keadaan. Ia sudah mengirim pesan, menelepon, mengirimkan bunga, bahkan menulis surat setiap malam. Tapi Laila belum ingin pulang. Rumah ibu mertuanya menjadi tempat bernaung Laila dari luka yang tak terlihat tapi terasa. Arman mulai mengurangi jam kerjanya. Ia merasa aneh saat sore hari pulang lebih cepat, mendapati rumah tetap sepi. Meja makan yang dulu penuh dengan obrolan kini hanya menyajikan piring kosong dan sunyi. Bahkan suara detik jam dinding terasa seperti jeritan waktu yang memaksa ia menatap hidupnya sendiri. Pada suatu malam Jumat, Arman duduk di musala kecil di dalam rumahnya. Ia membuka mushaf Al-Quran yang sudah berdebu. Entah sejak kapan ia tak membacanya. Di sana ia membaca ayat yang entah mengapa terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu adalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 28,
Arman membaca ayat itu untuk kesekian kali. Tapi pagi ini, kata ujian menggema lebih dalam dari biasanya. Ia duduk di musala rumahnya. Sepi, hanya ada sisa aroma kopi di gelas dan berkas-berkas kerja yang belum sempat ia buka. Wajah Laila terlintas, bersama anak-anak yang kini lebih dekat dengan ibunya dibanding dirinya. Ia ingin menyalahkan kesibukan, tapi suara batinnya menginterupsi, "Bukankah semua ini kamu jalani demi mereka?" Namun ayat itu kembali berbisik, "Harta dan anak-anakmu adalah ujian." Arman mulai bergulat dengan dua tafsir, dua jalan, yang satu terdengar logis di telinga, yang lain terasa menusuk di hati. Jika mereka adalah ujian, pikir Arman, maka aku berhak mengabaikannya saat sedang ingin fokus pada urusan besar, bisnis yang sedang naik, peluang yang sedang mekar, jaringan yang sedang berkembang. Bukankah Allah sendiri yang bilang, istri dan anak itu ujian? Bukankah lebih utama jika aku menuntaskan misi rezeki dulu? Bukankah surga bisa dikejar lewat kerja keras? Dan bukankah mereka harus belajar untuk mandiri? Bukankah cinta kadang menghambat ambisi? Logika itu memanjakan egonya. Namun, ayat itu tidak berhenti di kata ujian. Allah tidak menyuruh lari dari ujian, melainkan memberi peringatan dan membuka harapan. Dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dan di sanalah tafsir batin berbicara. Tafsir hati, ujian itu untuk dijalani dengan cinta. Kalimat itu kini terbaca berbeda. Mereka adalah ujian. Bukan karena menyulitkan, tapi karena Allah ingin melihat apa yang kau lakukan saat yang paling kau cintai menguji kesetiaanmu padanya. Bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diperhatikan dengan kasih. Kalau mereka adalah amanah dan ujian, bisik hatinya, maka mengabaikan mereka demi dunia adalah gagal dalam ujian itu. Bukankah ujian itu untuk dihadapi, bukan untuk diabaikan? Bukankah mereka yang hadir di rumah bukan untuk menyita waktunya, tapi untuk mengisi hatinya? Maka ia mulai sadar bahwa surga yang ia cari di luar rumah sedang menanti di dalam rumah, bahwa ketenangan yang ia buru dari angka-angka telah menunggu dalam pelukan yang ia tinggalkan. Surat Al-Anfal ayat 28 ternyata bukan sekadar pengingat bahwa keluarga bisa menjadi godaan, tapi juga undangan halus dari Allah agar kita tidak tertipu oleh kesibukan dan tidak terjebak dalam logika dunia yang kering kasih. Karena bisa jadi, Allah menyebut mereka sebagai ujian, agar kita tak pernah melupakan cinta dalam mengarungi hidup, agar rumah bukan sekadar tempat pulang, tapi menjadi surga pertama yang kita bangun bersama. Karena ujian dari Allah bukan untuk membuat kita lari, tapi agar kita mendekat dan menemukan pahala yang besar dalam pelukan yang kita rawat dan rumah yang kita sucikan dengan kasih. Pagi harinya, Arman memberanikan diri pergi ke rumah mertuanya. Ia membawa sekeranjang buah, bukan sebagai simbol perdamaian, tapi sebagai pengakuan bahwa ia telah banyak abai. Mertuanya menyambut dengan dingin. Laila tidak keluar kamar. Tapi malam harinya, teleponnya berdering. Suara Laila di seberang begitu tenang, tapi jelas terdengar lelah. Arman. Aku tidak pergi karena aku tidak cinta. Aku pergi karena aku takut. Aku akan hancur jika terus tidak didengarkan. Aku istri, tapi aku juga manusia. Kamu selalu hadir, tapi tidak benar-benar ada. Arman tak menjawab. Hanya air matanya yang turun, tanpa bisa ia tahan. Besok, aku ingin bicara. Bukan untuk memutuskan, tapi untuk memahami. Kita terlalu lama hidup bersama tanpa benar-benar saling mengenal kembali. Esoknya, mereka bertemu di taman kota. Bukan di rumah, bukan di tempat netral yang kaku.
Hanya taman sederhana di mana dulu mereka sering duduk berdua saat masih pacaran. Laila memakai kerudung putih polos. Wajahnya masih lembut, tapi terlihat rapuh. Arman menatapnya seperti pertama kali ia jatuh cinta. Laila berbicara lebih dulu. Tentang betapa ia kesepian, walau rumah besar. Tentang betapa ia menahan tangis saat harus makan malam sendiri. Tentang betapa ia rindu dengan pelukan yang dulu bukan hadiah, tapi rutinitas penuh cinta. Arman menjawab dengan jujur. Ia bukan sengaja menjauh. Tapi ia terlalu sibuk merasa dirinya berjuang tanpa menyadari bahwa ia justru sedang kehilangan arah. Ia pikir, sebagai lelaki, ia cukup membuktikan cinta dengan uang. Tapi ternyata, yang Laila butuhkan adalah hati. Waktu. Telinga yang mau mendengar, bukan hanya tangan yang memberi. Laila menangis. Arman juga. Mereka tidak saling menyalahkan. Mereka hanya mengakui bahwa mereka sama-sama lelah, bukan oleh satu sama lain, tapi oleh beban yang tak pernah dibicarakan. Tiba-tiba, Laila mengeluarkan sebuah surat kecil dari tasnya. Ini surat yang kutulis waktu aku masih di rumahmu. Tapi tak pernah aku berikan. Karena aku takut kamu belum siap membaca. Arman membuka surat itu. Isinya sederhana tapi menghantam batin. Kalau aku pergi, bukan karena aku membencimu. Tapi karena aku menunggu kamu mengejarku. Kalau aku diam, bukan karena aku tak punya kata. Tapi karena aku menunggu kamu mau mendengar. Aku ingin kita pulang. Tapi kali ini, bukan ke rumah. Ke hati satu sama lain. Karena aku lelah hidup di rumah yang hanya terisi dinding, tanpa cinta. Arman tak sanggup menahan tangisnya. Ia mencium kening Laila. Maafkan aku. Aku mau pulang ke kamu. Mereka tidak pulang ke rumah hari itu. Mereka menginap di sebuah villa kecil di pinggir kota. Hanya berdua. Tanpa gadget. Tanpa pekerjaan. Hanya untuk mengenal ulang. Malam itu, mereka saling mengingat kembali. Tentang pangsit pertama buatan Laila, tentang sandal jepit yang dulu sempat rusak tapi tetap ia kenakan demi menemui Arman, tentang janji-janji yang pernah dibuat saat hidup masih begitu sederhana. Dan esoknya, saat mentari terbit, mereka pulang. Tapi tidak hanya ke rumah, mereka pulang ke hati masing-masing. Kepelukan yang saling menenangkan. Kepengertian yang mereka temukan setelah badai, ujian rezeki dan waktu adalah ujian cinta. Cinta bukan tentang siapa yang memberi paling banyak. Tapi siapa yang mau tinggal saat hati mulai lelah. Bukan hanya soal bertahan dalam rumah, tapi bagaimana rumah itu diisi kembali. Dengan kehadiran, empati, dan waktu yang tulus dibagi. Memenuhi kebutuhan bukan hanya materi. Tapi juga kebutuhan untuk didengar, dipahami, dan dicintai tanpa syarat. Kadang Allah menciptakan jeda bukan untuk memisahkan, tapi untuk menyadarkan. Kadang sebuah kepergian sementara adalah panggilan untuk saling mengevaluasi. Untuk pulang dengan cara yang lebih dewasa. Dan seperti Laila dan Arman, semoga kita juga punya keberanian untuk pulang ke rumah. Ke hati. Dan ke Tuhan yang senantiasa menunggu kita kembali. Arman menatap jam dinding yang tak lagi asing baginya. Jam itu yang selama ini terus berdetak, seolah mengawasi setiap jam yang ia buang untuk urusan di luar rumah, dan setiap menit yang ia lewatkan tanpa memandang wajah istrinya. Ia bangkit, melipat sajadah dengan tangan gemetar. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya mulai menemukan jawaban yang selama ini ia abaikan. Laila masih di kamar, duduk sendirian. Matanya sembab.
Semalam mereka bertengkar lagi. Kali ini karena hal sederhana, waktu. Ia pulang larut, tak sempat menyentuh nasi hangat yang sudah dingin, tak sempat menjawab pertanyaan anak-anak yang menunggunya di meja makan. Arman berdiri di ambang pintu. Tapi kali ini ia tak lagi mencari alasan, tak juga menuntut pengertian. Ia mendekat. Perlahan. Seperti orang yang pulang dari perjalanan jauh, bukan secara fisik, tapi dari pengembaraan hati yang keliru. Ia duduk di samping istrinya. Tak ada kata. Hanya tangan yang menggenggam tangan, yang dulu sempat asing karena sibuk menggenggam ponsel dan berkas. Laila menoleh. Matanya tak menyala seperti dulu. Tapi tidak juga mati. Ia masih di sana. Setia. Menunggu. Maaf. Ucap Arman akhirnya, aku baru sadar. Aku pulang tiap malam, tapi tidak benar-benar hadir. Laila mengangguk, menahan haru. Aku tak butuh banyak hal, Arman. Hanya waktu. Hanya hatimu yang utuh. Hanya dirimu yang tidak pergi saat tubuhmu ada di sini. Arman menangis. Ia memeluk istrinya. Bukan pelukan formalitas. Tapi pelukan permohonan maaf, pelukan kemenangan setelah kalah terlalu lama oleh ego dan dunia. Dan disitulah ia mengerti, bahwa ujian itu bukan alasan untuk meninggalkan, tapi alasan untuk lebih mencintai. Bahwa rumah bukan beban, tapi titik mula dari segala keberkahan. Bahwa rezeki bukan hanya angka di rekening, tapi juga ketenangan dalam pelukan yang diredai Allah. Dan bahwa keselarasan antara rezeki dan cinta hanya lahir saat keduanya diikat oleh iman, bukan ambisi. Dalam hidup, kita terus diuji. Kadang lewat harta, kadang lewat keluarga, kadang lewat waktu yang terasa selalu kurang. Tapi ingatlah, ujian itu bukan kutukan. Ia adalah cara Allah memanggil kita pulang. Pulang ke kesadaran, pulang ke cinta yang sederhana, pulang ke rumah yang tenang, dan di sanalah Arman menemukan surganya. Bukan dalam proyek jutaan, tapi dalam tatapan Laila yang tetap sama sejak pertama kali ia jatuh cinta. Jangan tunggu kehilangan, baru menyadari siapa yang paling setia. Jika hari ini kamu sibuk mencari rezeki, jangan lupa pulang membawa hatimu juga. Rumah bukan tempat singgah, rumah adalah ujian yang paling jujur, dan sekaligus hadiah terindah.